Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madkromi, IPM 1821020503. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tuntutan hak, isi, kompetisi dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Hukum acara perdata peradilan agama yang diampu oleh Herpin Yogi Pradipta MHI. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi oleh seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua, yaitu persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Ada dua macam tuntutan hak. Yang pertama itu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dan yang kedua itu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan. Dan yang kedua saya akan menjelaskan isi gugatan. Isi gugatan, bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat seperti tempat dan tanggal gugatan, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditujukan, dan isi gugatan mencantumkan siapa yang membuat. Ditinjau dari gugatan, pasal 8 RP menentukan bahwa gugatan membuat identitas para pihak, yang kedua posita, dan yang ketiga itu petitum. Identitas para pihak dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak itu dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, sedangkan pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini membuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta, dan yang kedua dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau tuntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dari amar atau diktum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas dan cermat. Petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Kompetisi dalam hukum acara dikenal dua kompetisi atau kemenangan, yaitu kompetisi atau kemenangan absolut, dan yang kedua kompetisi atau kemenangan relatif. Kompetisi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut atau mutlak. Kompetisi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan pengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yuridis wilayahnya. Kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari suatu orang atau lebih satu orang. Demikian pula tuntutannya. Dapat terjadi bahwa satu tuntutan, dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa terdapat tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan erat antara satu subjek atau dengan subjek yang lainnya. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat atau satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampai dengan amal. Ya kusah.